Langsung aja, aku ditemani sahabat Diamond dari Oriflame Jakarta pastinya ya kan. Ini juga Diamond baru ya teman-teman semuanya. Anggi Triwidianingsih. Terus kalau menurut Anggi, 3 tips jitu yang sudah berhasil membawa Anggi menjadi seorang Diamond Director itu ada 3 hal. Cus ya Anggi ya. Cinta, usaha, dan setia. Langsung aja Anggi boleh share untuk satu persatu. Oke, terima kasih Kakak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa ya. Ini udah kira-kira udah 2 bulan lebih ya kita di rumah masing-masing ya. Terus agak kaget pas Kak Novi WhatsApp. Aku tuh nggak tahu ya kenapa selalu deg-degan kalau Kak Novi WhatsApp. Selalu deg-degan kalau Kak Novi WhatsApp, ada apa nih gitu ya. Dan amazed banget sih ya, bersyukur banget dikasih kesempatan ini Kakak, karena tahun-tahun yang lalu aku tahu banget Kupat Tahu ini gitu ya, karena saat itu aku pendengar setia Kupat Tahu, sampai aku tuh punya loh rekamannya tahun 2018 kalau nggak salah. Waktu itu Kak Noni yang sharing gitu ya, dan aku rekam itu Kupat Tahunya, dan Masya Allah banget hari ini aku yang bisa sharing di Kupat Tahu ini, alhamdulillah. Tapi bukan karena akunya hebat, tapi karena memang udah sampai aja di level ini gitu teman-teman. Thank you banget sekali lagi Kak Novi. Terus aku sebenarnya sih sore ini aku akan sharing aja ya teman-teman, sharing cerita gimana sih perjalanan aku sampai akhirnya jadi seorang Diamond Director. Karena aku yakin banget ini udah hari ke-12 ya Kak Novi kalau nggak salah Kupat Tahunya. Itu udah banyak banget para leader-leader yang super keren banget yang kasih tipsnya, dimulai dari tips yang detail banget, yang teknis banget gitu ya. Sampai pokoknya udah lengkap banget gitu. Kalau menurutku aku cuman tinggal tambahin aja sih sebenarnya apa yang aku rasain dan apa yang aku kerjain saat aku mengejar seorang Diamond ini teman-teman. Jadi perkenalkan dulu, aku Anggi Triwidianingsih, biasa dipanggil Anggi. Aku adalah seorang beauty entrepreneur Oriflame Indonesia. Saat ini levelnya baru Diamond Director. Alhamdulillah jalanin Oriflame-nya itu udah 11 tahun teman-teman. Jadi dimulai dari usia 18 tahun. Dan sekarang alhamdulillah udah jadi ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan aku join Oriflame itu nggak ada yang rekrut Kak. Jadi aku tuh nggak ada yang rekrut, nggak ada yang ngajakin. Tapi aku lihat iklan offline ya, flyer gitu loh, flyer di mading kampus. Saat itu tulisannya demo makeup Oriflame gitu ya. Dan saat itu jujur aja aku nggak tahu Oriflame itu apa. Aku juga nggak tahu produknya, karena emang jujur aja aku nggak pernah pakai, nggak pernah make up. Dan saat itu aku cuman aku tanya ke temanku di sebelah gitu ya, itu apaan sih Oriflame itu apa gitu ya. Terus temanku cuman bilang itu loh Gi, yang make up itu loh gitu ya. Yaudah yuk ikutan gitu ya. Aku tuh berusaha ngajakin teman-teman aku buat nemenin aku untuk ikutan demo makeup itu gitu ya. Tapi nggak ada satupun yang mau ikutan. Tapi nggak tahu kenapa, alhamdulillah Tuhan tuh kayak ngasih jalan gitu ke aku untuk udah deh kamu ikut aja, walaupun kamu sendiri tapi kamu ikut aja gitu ya. Nggak malu, nggak gengsi, nggak pikir panjang gitu ya. Udah deh aku ikutan aja lah demo makeup itu. Toh saat itu memang nggak ada jam kuliah juga, jadi aku pikir daripada aku pulang ke kosan gitu ya, karena masih anak kuliah dan ngekos, ngapain juga gitu. Jadi ya udah deh aku ikutan aja lah acara itu gitu. Dan akhirnya aku ikutan lah ke acara itu. Sebelum acara makeupnya dimulai itu ada penjelasan Oriflame-nya. Jadi dari situ aku tahulah kalau Oriflame itu ada loh kesempatan untuk menghasilkan uang gitu. Walaupun sebenarnya di awal aku join, aku nggak mencari uangnya sih teman-teman. Jadi aku cuman pengen tahu gimana caranya pakai maskara. Syukur-syukur nanti pengen beli dengan harga murah gitu. Terus akhirnya aku join Oriflame, dikasih tahu ada untungnya gitu ya. Saat itu aku cuman seneng aja, lumayan ya kalau aku join, aku bisa tawarin ke teman-temanku atau saudaraku, aku bisa dapat untung. Karena saat itu masih kuliah, semester 1 gitu ya.
yang uang jajannya itu kurang, lumayan banget saat itu aku pikir untuk tambah uang jajan. Sebenarnya cuma sesimpel itu aja sih gitu ya. Terus akhirnya aku join lah Oriflame. Habis itu 3 bulan kemudian alhamdulillah jadi manajer. Terus 15% itu 5 bulan kemudian akhirnya jadi manajer 15%. Dari situ sih teman-teman cintanya itu udah muncul. Ya, jadi salah satu tips aku kenapa sih bisa 11 tahun jalanin Oriflame dan alhamdulillah bisa sampai ke title Diamond ini, salah satu tips aku yang emang dari dulu kayaknya aku pikir apa ya gitu ya. Yang pertama tuh cinta dulu sih. Cinta dulu sama Oriflame-nya gitu ya teman-teman, karena gimana sih, bayangin aja teman-teman kerjain bisnis tapi teman-teman nggak percaya sama perusahaannya, teman-teman nggak cinta sama perusahaannya, teman-teman nggak cinta sama produknya. Kira-kira pas kita lagi sharing atau pas kita lagi testimoni produknya, sebenarnya kalau kitanya nggak cinta gitu, kita tuh kayak lagi ngebohongin diri sendiri nggak sih gitu loh, kalau aku ya mikirnya gitu. Makanya kenapa sih yang pertama tuh cinta dulu. Cintanya tuh banyak banget sih Kak Novi. Jadi banyak banget yang harus kita cintain gitu ya. Yang pertama Oriflame-nya. Gimana caranya untuk mencintai Oriflame gitu ya? Kalau menurutku caranya itu adalah sering-sering ikutan training. Karena dari situ kita bisa tahu, oh gila ya, keren loh Oriflame itu gitu ya. Wow, ternyata Oriflame itu bukan cuman sekedar katalog, bukan cuman sekedar produk kosmetik, bukan cuma sekedar jualan gitu loh. Kalau kita sering ikutan training, sedikit demi sedikit gitu kita akan muncul tuh kalau menurutku ya rasa cintanya, karena denger banyak banget testimoni orang-orang yang udah berhasil di bisnis ini, denger kalau di Oriflame tuh ternyata perusahaannya tuh besar banget gitu. Bayangin kalau kitanya males training, bayangin kalau kitanya tuh nggak pernah ikutan training, kitanya nggak tahu perusahaan yang kita lagi jalani sekarang nih, bisnis kita yang lagi jalani sekarang, pastinya rasanya ya udahlah, ya udah ada orderan alhamdulillah, nggak ada orderan yang udah nggak apa-apa gitu. Karena kenapa sih aku tuh tipsnya yang pertama ini, karena sebenarnya sejujurnya dari awal sampai ke 5 bulan pertama manajer 15%, sebenarnya aku belum cinta-cinta banget nih sama Oriflame. Jujur aja. Kenapa? Karena saat itu jadi manajer 15% kayaknya mudah banget gitu ya. Jadi ngerasa kayaknya oh gue mah pasti bisa banget gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak part yang ketinggalan gitu loh aku, karena saat itu jujur aja teman-teman dari mulai join sampai 15% aku tuh males ikut training. Ya ampun, semoga ini aku cerita supaya bisa diambil baiknya, dan yang nggak baik jangan diikutin tapi jadiin pelajaran kita sama-sama ya teman-teman. Jadi saat itu bener deh ya, aku tuh disuruh ikutan training males gitu ya, terus suruh ikutan acara offline males gitu, banyak banget alasannya. Padahal saat itu udah manajer loh ya, pada saat itu udah manajer, tapi karena itu cintanya tuh kayaknya belum ada gitu ya. Dan sampai akhirnya tuh aku turun levelnya teman-teman dari 15% sempat ke 6%, dan itu rasanya kayak ditampar gitu loh, plak gitu ya, ini loh gitu ya, ini loh situ oke gitu. Ya kayak gitu jadinya, ini loh aduh kok gampang banget kalau untuk nurunin level, aduh gampang banget lah kalau mau cabut nikmat gitu ya, kalau Tuhan kan gampang banget gitu ya. Tapi dari situ aku jadi mikir sih ya, oh kayaknya memang aku harus ubah nih cara kerjaku ya. Selain aku cinta sama perusahaannya, aku berusaha. Dan sekarang aku mulai cinta sama upline-ku gitu ya, karena saat itu jujur aja kayak membangkang gitu ya nggak sih, disuruh ikutan training males gitu ya. Dan saat itu aku udah mulai insaf teman-teman, akhirnya aku insaf, aku pulang ke ibu ya, aku pulang ke upline, jangan pulang ke crossline, apalagi pulangnya ke downline ya jangan. Jadi kalau mau curhat apa-apa tuh pastinya sama upline. Dan akhirnya aku curhat lah sama upline, aku kembalilah kepada upline, dan itu tuh bener-bener ngerasa kayak ya ampun, ini lo jalannya tuh emang lo harus cinta dulu deh sama perusahaannya, sama upline-nya percaya dulu gitu. Dan akhirnya saat itu upline bilang, Gi kalau mau naik level, mau serius lagi di Oriflame,
benar-benar mau jadi senior manager, kejar senior manager saat itu ya. Upline-ku cuma bilang, Gi, pokoknya setiap hari aku cuma minta kamu ngomong ke 3 orang baru setiap hari. Wow, dan itu 11 tahun yang lalu loh teman-teman. Dan kalau teman-teman sekarang belajar Sarpio gitu ya, itu masih sama. Ya, itu masih sama, 0-9% yang harus dilakuin tuh itu. Jadi bener banget, emang harus back ke upline, cinta sama upline-nya, percaya sama upline-nya, karena pasti upline tuh nggak akan menjerumuskan kita gitu loh, karena upline pasti akan kasih tahu yang terbaik. Upline tuh bukan yang paling pinter, tapi upline tuh karena udah join duluan, jadi dia tahu kamu tuh beloknya ke kanan, jangan belok ke kiri, ke kanan tuh lebih cepet gitu loh ya kalau aku. Dan akhirnya mulailah dari situ aku benar-benar serius jalanin Oriflame-nya. Sering ikut training akhirnya, tapi emang nggak dipungkirin sih ya, 11 tahun yang lalu teman-teman training zaman old dan now itu beda banget sih emang. Dulu kalau mau ikutan training itu harus datang ke kantor cabang teman-teman. Dan saat itu aku rumahnya di Tangerang, aku paling deket banget itu aku ke kantor cabang Daan Mogot. Atau aku sebenarnya biasanya ke kantor cabang Bulungan, saat itu masih Bulungan aku. Kenapa aku pilih Bulungan? Karena aku bisa sekaligus order untuk dikirim barangnya ke luar kota. Karena saat itu aku banyak downline di luar kota, yang aku pengennya tuh setiap aku datang ke kantor cabang, aku tuh sekalian order, dan ordernya itu bisa langsung dikirim, karena semuanya itu harusnya bisa dari kantor cabang Bulungan saat itu, dan aku sekalian ikutan training gitu ya. Dari rumah itu sebenarnya makan waktu 2-3 jam loh untuk kalau 2 jam lah ya, 3 jam tuh kalau emang macet banget, secara itu kan ke arah Blok M itu tuh biasanya macet tuh ya. Dulu kalau mau ikutan training harus luangin banyak waktu, pakai ongkos gitu ya. Kalau sekarang itu kan lebih mudah banget ya teman-teman training. Harusnya kita nih bersyukur banget Oriflame zaman now ini. Jadi untuk mencintai Oriflame dengan cara ikutan training itu udah super gampang banget, asal balik lagi kitanya mau. Terus teman-teman, cinta selanjutnya kalau menurutku ya, untuk bisa berhasil gitu ya di Oriflame ini, bukan cuma cinta sama perusahaannya, bukan cuma cinta sama dan percaya sama upline-nya, tapi kita juga harus cintain pekerjaannya. Kadang ada ya teman-teman, atau semoga sih yang dengerin nggak ada ya, tapi ada aja gitu ya yang suka nganggap pekerjaan ini tuh beban. Jadinya tuh dibawa stres. Dan akhirnya kalau ujung-ujungnya targetnya nggak tercapai, nanti ujung-ujungnya nyalahin Oriflame-nya. Nyalahin upline-nya karena nggak bantu, karena nggak spill over. Nyalahin downline-nya karena nggak order. Gitu ya. Jadi cintain deh pekerjaan kita, benar-benar kerjainnya pakai hati, jangan pakai stres, jangan dibawa beban, enjoy aja, karena sebenarnya tiga hal yang Oriflame tawarin itu sebenarnya have fun gitu, dan itu jangan dihilangin teman-teman. Kadang tuh ya sampai stres banget ngerjain Oriflame-nya, akhirnya ya udah akhirnya jadi buyar gitu semuanya, dan akhirnya kalau misalnya kita follow up downline akhirnya nggak nyampe, karena itu nggak pakai cinta, nggak pakai hati. Karena yang ada gimana nih poin gue, pokoknya harus naik, lo tuh harus order, gue nggak mau tahu gimana caranya. Nanti di saat keadaannya nggak sesuai sama yang kita inginin, yang ada kesel, yang ada marah, yang ada stres, nyalahin Oriflame gitu. Dan cinta selanjutnya Oriflame, upline gitu ya pekerjaannya, dan pastinya kita harus cinta sama downline kita. Wajib banget sih ini ya. Ini nggak tahu, alhamdulillah banget Allah tuh kasih kelebihan ke aku tuh inget banyak, orangnya ingetan gitu loh. Jadi alhamdulillah banget dari SM baru 1 sampai sekarang alhamdulillah SM-ku udah 130-an, aku inget loh sama upline, senior managerku. Alhamdulillah aku juga inget lama sama PG-ku, karena alhamdulillah banget dikasih kelebihan itu ya teman-teman, dan itu yang bikin aku jadi makin kenal sama downline, dan dari perkenalan itu jadinya nanti tumbuh cinta. Kenapa sih kita harus sayang, kita harus cinta sama downline-nya, kita harus pakai hati ngebina downline, karena pasti beda banget kerjain yang penting dapat poin, sama kita kerja
sambil gimana ya, sambil tuh mencintai downline kita. Kita tahu loh dia tuh kelebihannya apa, dia tuh kekurangannya apa, dia tuh mau apa di bisnis ini, impiannya apa, yuk kita sama-sama, yuk kamu butuh aku support apa, ayo gitu ya. Jadi pasti akan beda banget teman-teman. Jadinya ngerjain Oriflame-nya tuh bukan cuma sekedar cuan, bukan cuma sekedar uang, tapi ada hal lain yang besar yang kita dapetin gitu. Dan itu yang pertama sih ya. Jadi emang harus cinta dulu sama Oriflame-nya, sama percaya sama upline-nya, cinta sama kerjaan yang setiap hari kita kerjain gitu, yang ngerekrut, ditolak orang ya senyum aja karena emang ini kerjaan kita kan, dan kita udah tahu kan akan ada konsekuensi ditolak gitu loh untuk mengerjakan bisnis Oriflame ini. Jadi emang udah konsekuensinya gitu, teman-teman harus terima, bukan jadi beban, tapi ya udah dikerjain aja selapang dada pakai cintanya. Terus kita juga pastinya harus mencintai downline, jangan cuma sekedar partner bisnis, tapi pastinya teman-teman bangun chemistry-nya, teman-teman bangun chemistry-nya, jadinya deket, sehati, nanti jadi kompak, solid, dan itu yang bisa menguatkan kita walaupun sebenarnya kita mungkin belum naik level atau targetnya belum sampai gitu. Dan kayaknya tuh rasanya kalau kita mau berhenti di bisnis Oriflame, kita tuh jadi inget lagi sama downline kita yang menitipkan impian gitu loh sama kita. Masa iya sih kita tega ninggalin downline rasa saudara gitu ya, kalau kitanya udah cinta gitu loh. Biasanya insya Allah sih nggak akan. Dan selanjutnya tips yang kedua dari aku tuh usaha ya, bener banget tadi kata Mbak Novia, choose. Jadi diamond choose gitu ya. Pertama cinta, yang kedua usaha, yang ketiga setia. Yang kedua tuh usaha teman-teman. Nah ini ya, usaha yang pertama tuh kalau aku tuh harus merayu Tuhan. Jadi kita mau usaha gimana pun, kerja dari pagi sampai malam, kalau kitanya nggak doa gitu ya teman-teman, kitanya nggak merayu Tuhan, nggak usaha nih untuk ya Tuhan gitu ya, pengen banget nih naik level, udah training, udah ini, tolong dong Tuhan gitu ya. Insya Allah sih ya pasti Tuhan tuh luluh kalau dengerin kitanya doa terus kan. Jadi kalau menurutku usaha yang pertama adalah usaha untuk merayu Tuhan, doa yang banyak, ibadah yang kuat, supaya akhirnya nanti kayaknya Tuhan kasih jalan aja gitu loh ke kita untuk impian-impian yang emang kita mau raih di Oriflame. Yang pertama itu. Yang kedua, usahanya itu harus menggali impian sih teman-teman. Jujur aja saat aku 2012 ya. 2012 itu alhamdulillah aku udah jadi director di Oriflame dengan penghasilan 10 jutaan dan itu baru lulus kuliah. Saat itu aku ngerasanya kayak udah enak aja gitu loh, anak baru fresh graduate, punya penghasilan 10 juta, yang kerjanya tuh nggak harus berangkat pagi gitu ya, nggak harus pakai seragam, aku bisa tentuin sendiri waktunya. Itu kayaknya udah ngerasa di atas angin gitu ya, udah enak banget, udah terlena sih kalau aku bilang ya. Dari situ akhirnya aku ngerasa kayaknya kok di sini-sini aja gitu ya, dan itu kenapa? Ternyata karena aku nggak upgrade impian. Jadi sekarang usahanya yang kedua setelah kita merayu Tuhan, usaha yang kedua adalah teman-teman harus gali lagi impiannya, apa sih yang sebenarnya teman-teman mau capai di bisnis ini. Ya, kalau misalnya teman-teman udah sampai ke SM, terus seneng banget, terus puas karena sebenarnya sebetulnya cuma 2 juta, tapi Oriflame udah kasihnya 5 juta, gimana dong gitu ya. Tapi percaya deh teman-teman, yang enak-enak itulah yang bikin kita jadinya terlena. Dari situ sih aku mikir lagi gitu ya, dan aku gali-gali lagi impianku apa. Alhamdulillah di 2013 itu aku dapetin impianku. Aku pengen banget bahagiain orang tua, salah satunya itu mau berangkatin mereka umroh dan haji. Dan teman-teman bener di 2013 itu aku ubah cara kerja aku. Ya, aku tuh bener-bener ngerjain back to Sarpio, bener-bener kerjain Sarpionya. Saat itu 2012 dan 2012 ke belakang itu aku walaupun udah jadi senior manager dan director akhirnya, itu aku emang nggak ngerjain Sarpio dengan benar. Maksudnya di L3, di level director itu kan seharusnya udah bisa membuat acara ya teman-teman ya, membuat acara
baik online maupun offline. Kalau sekarang kan mungkin bisa pakai online gitu ya teman-teman. Kalau dulu aku memang offline banget. Dan saat itu memang aku nggak kerjain itu teman-teman. Jadi kayak biasa aja gitu loh, kayak udah jadi director tapi biasa aja, nggak ada sesuatu yang emang harus dikerjain setiap bulannya, harus begini, itu enggak teman-teman. Jadi saat itu kayak ada, oh ini dia ya mungkin yang nggak aku kerjain, makanya cuma di situ-situ aja. Dan di 2013 itu beneran aku ubah caranya, setiap hari Sabtu dan Minggu itu aku bikin acara teman-teman. Dan aku inget banget pertama kali bikin acara itu yang datang cuman satu, terus downline juga ajakin satu gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu aku pernah banget bikin acara yang isinya cuma 3 orang, dan itu ruangan paling kecil di Oriflame dan Mogot saat itu. Dan tapi saat itu ya aku pikirnya nggak apa-apa, mulai itu emang gak harus banyak kok gitu ya. Inilah dia emang perjuangan yang sesungguhnya. Jadi saat itu benar-benar aku training cuma bertiga, tapi setiap minggu sedikit atau banyak orang aku akan bikin terus. Dan benar teman-teman, minggu depan akhirnya lumayan, yang datang 7, 10, bisa pindah ke ruangan yang lumayan agak lebih dikit lagi ya dari ruangan yang sebelumnya. Terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus bikin terus setiap Sabtu gitu ya. Setiap Sabtu aku bikin acara dan Mogot. Setiap minggu aku pun bikin acara lagi, tapi memang bukan di kantor, di tempat lain, di deket-deket rumah donen-donenku gitu misalnya. Dan aku inget banget, alhamdulillah di 2013 itu suatu Sabtu itu pakai ruangan paling besar, kalau nggak salah itu eksekutif, itu yang datang teman-teman sampai luber, sampai ada yang berdiri, mereka ngedeprok aja tuh di depan tuh mau gitu loh. Jadi emang bener-bener ya kalau konsisten gitu ya ngejalaninnya back to Sapio dan bener-bener kerjainnya konsisten, pasti tuh ada loh hasilnya gitu. Jadi saat itu yang aku kerjain, dan di 2013 itu alhamdulillah aku bisa naik 2 title sekaligus ya, jadi Gold Director dan Senior Gold Director. Dan impian yang aku upgrade itu alhamdulillah tercapai teman-teman di tahun itu. Alhamdulillah aku bisa berangkatin orang tua umroh dengan uang Oriflame, dan cash award Gold dan Senior Gold Director 14 sampai 20 dan 21 juta itu bukan buat aku teman-teman, tapi buat lunasin haji kedua orang tua. Dan itu rasanya luar biasa banget, usia 23 tahun orang tua bisa lunas hajinya, walaupun itu berangkatnya masih agak lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting aku udah usaha dulu. Saat itu aku mikirnya gitu aja, karena jujur aja teman-teman, aku itu anak kelima dari 5 orang bersaudara, aku anak terakhir gitu ya, dan ibuku tuh melahirkan aku usianya 40 tahun. Jadi kebayang ya teman-teman sekarang beliau umurnya berapa, karena aku sekarang usianya 30 tahun. Dan saat itu aku merasa kayak harus kejar-kejaran sama waktu. Kalau kakak-kakakku mungkin mereka punya lebih banyak waktu, karena mereka udah lahir terlebih dahulu, mereka udah kerja duluan, mereka udah bisa menghasilkan duluan. Tapi aku saat itu ya ngerasa kayaknya aduh, kalau aku nunggu sampai aku lulus kuliah, sampai aku bener-bener bisa, maksudnya aku lulus kuliah gitu ya, punya gaji dari kerja atau apa, itu kapan gitu. Dan akhirnya dari situ sih pokoknya aku impiannya itu benar-benar aku pegang banget, dan alhamdulillah 2013 itu bisa lunasin haji orang tua, dan baru tahun kemarin orang tua berangkat haji, dan semuanya alhamdulillah full dari bisnis Oriflame ini. Ya, dan setelah usaha menjemput ridho Tuhan gitu, terus aku juga impiannya digali lagi, terus aku juga back to Sarpio, aku rajin banget bikin training teman-teman. Usaha selanjutnya adalah jangan pernah hitung-hitungan sama usaha kita, karena kita nggak ada yang kita mungkin sekarang teman-teman ngerasanya udah capek banget ngerjain Oriflame ya, kayaknya aku tuh rekrut banyak kok mbak gitu ya, aku tuh training setiap hari kok mbak gitu, aku tuh kalau BPS juga semua donenku yang mau BPS juga ayo gitu ya, tapi kok aku di sini-sini aja gitu ya. Tapi tenang aja sih teman-teman, karena usaha yakin deh, usaha tuh nggak ada yang sia-sia,
Allah tuh catat, dan aku yakin kalkulator Tuhan tuh nggak pernah salah gitu ya. Jadi tugas kita cuman usaha aja terus yang banyak, nggak usah hitung-hitungan sama kerjaan kita, karena nanti pasti ada saatnya tiba gitu. Dan benar teman-teman, aku tuh udah banyak melewati fase di Oriflame, mulai dari aku kuliah yang katanya tuh, aduh ngapain sih apa kuliah gitu. Aku sebenarnya sempat dilarang gitu ya Oriflame-annya sama orang tua, karena saat itu jujur aja saat aku masuk kuliah, orang tua tuh bisnisnya udah mulai menurun ya, karena bisnis konvensional yang kita tahu, kalau bisnis konvensional kalau kita nggak ada di situ, kita nggak bikin, karena kan nggak punya sistem kerja ya, kayak Oriflame kan enak ya, kalau konvensional kan nggak ada. Jadi bisnis konvensional tuh menukar tenaga kita sama uang. Di saat kita makin tua, orang tua makin usianya makin tambah, makin nggak punya banyak energi untuk kerjainnya, bukannya nambah naik penghasilannya, tapi malah tambah turun. Ya kan, dari situ orang tua mungkin agak takut gitu ya sama aku untuk, udah deh Nggi, nggak usah deh, ngapain sih kayak gitu-gitu, itu bisnis-bisnis gitu, udah deh kamu fokus aja deh kuliahnya. Saat itu alhamdulillah aku memang dapat beasiswa dari awal sampai akhir teman-teman, jadi mungkin orang tua aku, jangan macam-macam Denggi gitu ya, karena bapak sama ibu nih udah nggak bisa ini nih udah nggak terlalu banyak lagi, nggak kayak dulu gitu ya, jadi jangan macam-macam deh, nanti takutnya beasiswanya dicabut. Mungkin orang tua aku saat itu mikirnya gitu ya, tapi saat itu teman-teman aku tetap jalan. Aku juga nggak membantah saat itu, aku cuman iya aja, tapi sebenarnya aku tetap kerjain Oriflame-nya dan aku sambil buktiin. Dan alhamdulillah benar, 2 semester pertama, semester 1 dan semester 2 IP-ku 4, dan aku bisa buktiin ke orang tua kalau nih loh Bu, aku tuh bisa loh tetap berprestasi di kuliah, tapi aku juga punya penghasilan loh di Oriflame. Dan saat itu aku bilang, mulai saat ini aku nggak usah dikasih uang jajan lagi gitu. Jadi aduh pengen nangis kan gue, kenapa gue mewek sih? Ya teman-teman, jadi saat itu aku ingat banget bilang sama orang tua, nggak usah dikasih uang jajan lagi, insya Allah aku bisa nih dari bonus Oriflame. Oke. Lanjut ya teman-teman. Oke, masih kedengeran kan ya Kak suaraku Kak? Masih Nggi, masih kok. Jangan nangis dong, nanti kamu batal loh. Gue ya ampun deh. Oke, lanjut ya. Abis itu alhamdulillah teman-teman, saat itu makin yakin lah ya pastinya, dan alhamdulillah banget di 2013 itu benar-benar aku bisa buktiin gitu ya kalau bisa naik 2 level sekaligus. Terus dari impian orang tua kayaknya, udah deh nggak usah Oriflame-an waktu kuliah, takutnya nanti kuliah kamu jadi turun nilainya, tapi aku bisa buktiin teman-teman. Terus dari mulai skripsian juga aku juga sempat mengalami itu ya, maksudnya dari kuliah terus skripsian yang banyak teman-teman bilang, aduh Mbak kalau skripsi mah aduh lagi pusing Mbak, kok Oriflame-an udah dulu ya gitu ya. Tapi enggak, aku tetap kerjain Oriflame-nya karena balik lagi sama tips pertama, udah cinta. Kayak gimana pun gitu ya, kayak gimana pun lagi susahnya, tapi masih pasti akan tetap kerjain Oriflame-nya, karena itu udah cinta sama perusahaannya, udah cinta sama domain-domainnya, kayak berasa ketitipan downline yang emang harus dibantu gitu loh teman-teman. Jadi walaupun masih lagi skripsian saat itu, aku sih merasanya aku tetap kerjain Oriflame-nya. Malah justru aku bilang lagi ngerjain Oriflame sambil skripsian itu jadi hobi, jadi hiburan gitu, jadi hiburan. Jadi kayak pasti kita lagi pusing banget ngerjain skripsi kita ya kan, yang kayaknya tuh aduh revisi gitu ya sama dospem gitu kan, dosen pembimbing, tapi ngerjain Oriflame tuh jadinya hiburan gitu, dan hiburannya tuh menghasilkan teman-teman ya kan. Terus alhamdulillah aku juga udah ngelewatin menikah gitu ya, dan menikah tuh juga banyak banget yang bilang, aduh Kak aku stop dulu ya, aku mau serius nih lagi siapin pernikahan gitu ya. Tapi kalau aku enggak teman-teman, aku justru makin getol kerjain Oriflame-nya karena aku tahu aku butuh uang banyak untuk menikah. Sebenarnya sih menikahnya kan menikahnya mah sebenarnya murah ya kan, gengsinya yang gede kan. Ya menikahnya mah murah gitu ya. Dan sebenarnya saat itu kenapa sih aku tetap ngotot ngerjain Oriflame-nya walaupun sebenarnya udah punya penghasilan lumayan sih ya, karena
itu teman-teman, balik lagi aku nggak mau menyusahkan orang tua, jadi aku pengen banget nikah pakai biaya sendiri. Dan benar, alhamdulillah 1 minggu sebelum aku menikah, aku malah naik level jadi seorang Sapphire Director. Jadi benar-benar ampau paling besar tuh dari Oriflame 28 juta, itu luar biasa banget. Dan setelah menikah terus udah gitu aku hamil, teman-teman, itu juga tetap aku kerjain. Justru setelah lahiran aku malah bisa mencetak kaki kelima gitu. Dan alhamdulillah juga aku juga habis hamil, teman-teman, terus lahiran 6 bulan, anakku usianya 6 bulan, aku tuh hamil lagi, teman-teman. Dan ini luar biasa banget sih. Ini luar biasa banget. Titik paling luar biasa aku ngerjain Oriflame tuh saat itu. Bayangin teman-teman, anakku yang pertama baru 1 tahun dan anak yang kedua lahir. Jadi itu nyaris kembar, kembar beda setahun gitu ya. Yang satu masih belum ngerti, yang satu ada bayi yang memang harus dikasih perhatian lebih gitu kan ya, teman-teman. Dan ini yang kedua tips aku, usaha selanjutnya adalah aku memang menyediakan waktu. Banyak banget teman-teman yang ngerasa dan akhirnya aku ini dulu deh Gi, slow dulu deh Gi, soalnya aku habis lahiran, anak-anakku masih kecil-kecil gitu ya, atau enggak HP-ku soalnya selalu dipakai anak-anak sih gitu ya. Sama kok teman-teman, aku juga ngerasa habis lahiran itu gimana, aku ngerasa kok kalau habis lahiran tuh malam tuh begadang gitu kan, aku tahu. Apalagi aku nih punya anak 2 deketan, bedanya cuma setahun. Tapi saat itu ya teman-teman, usaha aku selanjutnya adalah aku benar-benar menyediakan waktu. Dan ini aku bisa tidur 3-4 jam sehari. Selebihnya pagi-pagi aku harus ngurusin anak dulu. Ya kan, aku berdamai sama diriku sendiri yang aku nggak bisa buka laptop di pagi hari. Karena anakku 2, yang pertama mandiin anak pertama dulu, udah gitu anak pertama udah oke, aku mandiin anak kedua, aku nyusuin sambil aku nyuapin anak pertama, luar biasa banget teman-teman. Dan pas saat itu tuh benar-benar pagi sampai sore itu nggak bisa pegang Oriflame-nya, tapi nggak apa-apa, aku cari jalan gitu, aku nggak mau stuck, aku cari jalan, balik lagi karena udah cinta. Anak-anakku udah tidur malam, itu aku baru bisa ngerjain Oriflame-nya. Jadi aku tuh tidur paling nggak jam 1 aku paling cepet tidur deh waktu saat anak-anakku masih kecil. Dan itu adalah saat-saat dimana aku benar-benar mengejar title Diamond Director, teman-teman. Itu aku masih ingat banget, aku ngantuknya kayak apa. Aku masih ingat banget dan ada fotonya, aku kurus banget, matanya sayu banget, capek banget ngurus anak 2 sambil tetap ngerjain Oriflame-nya, kurang waktu tidurnya, tapi nggak apa-apa karena aku tahu impian yang mau aku tuju tuh apa gitu. Jadi saat itu benar-benar aku menyediakan waktu, aku kerjain Oriflame-nya di malam hari saat anak-anakku tidur. Aku berdamai sama diri sendiri karena memang aku nggak bisa secepat orang, aku punya jalan suksesku sendiri dan aku nggak apa-apa banget teman-teman, jangan sedih gitu ya kalau lihat orang kok cepet banget, nggak apa-apa teman-teman, yakin deh pokoknya setiap kita tuh pasti ada waktunya masing-masing, tinggal kita nih cari nih kerjaan waktu kita untuk kerja tuh gimana nih, kita yang harus tentuin sendiri. Dan itu cara aku benar-benar sediain waktunya, malam aku baru bisa kerjain Oriflame-nya di saat anak-anak udah tidur, itu pun sambil gendong anak. Kadang kan yang masih kecil, yang anak kedua kan kalau misalnya masih di bawah setahun kan dikit-dikit nyusu ya teman-teman, dikit-dikit bangun ya nggak apa-apa sambil gendong, nanti lanjut lagi. Luar biasa banget itu ya waktu aku lagi mengejar seorang Diamond Director. Dan selanjutnya teman-teman, yang ketiga adalah tips aku setia. Kayaknya klise banget gitu ya dengernya, tapi bener loh, ini tuh bener-bener yang bikin akhirnya kita sampai ke impian kita. Pasti teman-teman udah sering lah yang lihat gambar yang kita tuh lagi nyangkul, kok lama banget, diamondnya kok nggak keluar gitu ya, dan akhirnya kita nyerah, kita balik lagi, ternyata sebenarnya tinggal sekali cangkul lagi itu diamondnya ada.
diamondnya kebuka gitu ya, akhirnya diamondnya keluar gitu. Sama aja sih sebenarnya kayak dia, sama aja kayak kita nih di Oriflame, kayaknya tuh kita ngerasanya udah capek banget, ngerjain banyak banget, yang kita tuh udah tau lah, kita tuh harus training, kita tuh harus ngerekrut, kita tuh harus back Sarpio, kita tuh harus mengayomi downline, udah tau lah sebenarnya, tapi kok belum sampai ya teman-teman. Nggak apa-apa banget deh ya. Tips aku tuh yang ketiga, setia, karena banyak banget orang-orang yang ngerasa gue tuh udah setahun loh ngerjain Oriflame-nya, tapi kok gini-gini aja sih gitu ya. Nih gue udah 5 tahun nih gitu ya, aku tuh kok baru gold aja sih misalnya gitu ya. Aku tuh udah 6 tahun, tapi aku kok baru SGD aja sih gitu ya. Gak, nih banyak banget nih tawaran-tawaran ya, banyak banget tawaran-tawaran bisnis lain yang lumayan menggiurkan. Gak perlu tupo gitu ya. Oh kalau di sini mah nanti akumulasi kok gitu ya, atau apalah gitu ya, atau tawaran-tawaran untuk kembali bekerja gitu ya, mungkin untuk teman-teman yang udah resign gitu ya, kembali bekerja lagi aja deh aku gitu ya. Sebenarnya kalau aku bilang itu bukan cobaan ya, apa ya, kayak tes dari Tuhan, tes gitu ya. Aku tes dulu nih ya, lo beneran pantas nggak nih jadi diamond gitu ya, dikasih sesuatu yang menggiurkan, diambil nggak nih gitu ya. Kalau misalnya diambil berarti kan oh pantas, emang nggak pantas sih gitu ya, jadinya nggak sampai gitu ya. Dan itu sih bener deh teman-teman, setia itu penting banget, yakin sama diri sendiri tuh penting banget, yakin sama Oriflame-nya juga penting banget. Aku tuh 11 tahun teman-teman jadi 10 tahun jadi diamond, itu mungkin kalau aku nggak setia, aduh, udah dari kapan tahu, kayaknya aku mendingan kerja aja lah, ijazahku ada kok, alhamdulillah aku cum laude kok, sombong gitu ya. Nggak, maksudnya sebenarnya kan ada pilihan lain gitu loh, ada pilihan lain yang bisa aku ambil gitu, tapi kenapa? Karena emang setia di Oriflame, udah pakai cinta ngerjainnya, dan aku rasa Oriflame tuh walaupun memang aku nggak cepet, tapi aku tuh banyak banget perubahan hidupnya di sini. Bukan cuma uang teman-teman, tapi ilmu yang luar biasa juga banyak banget dapat dari Oriflame. Pengembangan diri yang dulunya gimana, sekarang jadi gimana juga semuanya dari Oriflame. Jadi nggak ada kata kalau nggak setia sih. 10 tahun jadi diamond mungkin lama ya buat orang-orang, lama banget buat orang-orang. Ada kok yang cuma 2 tahun, bahkan 3 tahun, atau 4 tahun, itu kan juga cepet ya teman-teman. Tapi aku nggak pernah ngerasa kalau aku tuh jadi jelek gitu ya karena lama, atau yang cepat tuh jadi lebih pinter karena cepat. Ya pastilah ya, karena memang mungkin dia usahanya lebih banyak, mungkin aku appreciate banget gitu ya. Tapi jangan sampai kita jadi mengkerdilkan diri sendiri gitu loh, dan akhirnya kita jadi ngerasa PD-nya tuh terkikis, akhirnya udahlah, emang kayaknya gue udah nggak usah Oriflame lagi deh, udah luntur tuh akhirnya setianya, dan akhirnya bukan yang nggak bakal dapat apa-apa, boro-boro impian kita tercapai, nggak akan dapat apa-apa gitu loh teman-teman. Jadi setia itu juga salah satu kunci untuk bisa berhasil sih ya di bisnis ini, karena bisnis ini kan bisnis ya, bukan kerja. Kalau kerja sebulan masuk langsung dapat langsung dapat gaji. Tapi kalau bisnis emang tangga success plan aja dimulainya dari bawah tinggi. Ya nggak sih teman-teman? Jadi emang itu yang harus dikerjain. Jadi memang harus setia, memang harus mau konsisten, memang harus mau menapaki step by step-nya sampai akhirnya impian kita jadi tercapai. Dan alhamdulillah teman-teman, 10 tahun aku Oriflame-an udah banyak banget yang didapetin. Dan saat jadi seorang Diamond Director itu bukan cuma jadi Diamond Director aja, tapi bisa punya ratusan senior manager. Sebenarnya kan jadi Diamond itu cuma butuh 6 orang aja ya teman-teman, 6 orang aja loh jadi director. Tapi alhamdulillah karena kerjainnya pakai cinta, usahanya pol-polan, setia juga di bisnis ini, nggak pakai hitung-hitungan. Orang-orang jadi diamond, atau sebenarnya jadi diamond cuma 6 orang doang sih ya kan, tapi alhamdulillah pas jadi diamond aku bisa punya banyak sekali senior manager, punya ratusan senior manager, karena itu kerjanya pakai cinta dan setia aja deh gitu ya. Bukan cuma kita sendiri yang dapetin banyak
banyak perubahan hidup, tapi kita juga bisa bantuin orang banyak banget untuk jadi hidupnya lebih baik. Bener deh, jadi saat aku jadi diamond, alhamdulillah udah punya 1 diamond, sekarang juga alhamdulillah udah nambah lagi diamondnya jadi 2 orang diamond di dalam jaringan aku gitu ya. Jadi aku sih bilangnya bisnis ini tuh luar biasa banget sih. Banyak banget perubahan hidup yang didapat ya, karena ngerjainnya pakai cinta, usaha, dan setia. Gitu Kakak Novi. Yeay, cus ya, iya. Cus beneran. Teman-teman yang hari ini hadir boleh langsung aja kalau misalnya ada pertanyaan untuk Anggi, langsung tulis di kolom Q&A ya teman-teman, nanti biar aku bisa publish juga jadi semua bisa baca juga apa pertanyaannya. Anggi, berarti kamu udah mau 11 tahun ya otomatis ya? Iya. Dari 11 tahun itu Anggi, yang kamu beresin pertama kali ya, apa sih Anggi? Sampai akhirnya kamu bisa jadi diamond? Yang kamu benar-benar fokus beresin banget deh, kerjaannya itu apaan sih? Kerjaan yang paling aku beresin adalah back to Sarpio sih Kak, bener-bener deh saat itu soalnya aku ngerjainnya sekenanya aja gitu loh, kayak ya udahlah, oh kamu mau aku bantuin ngerekrut, yaudah yuk ayo, kamu Kak bikin beauty class dong, ayo gitu loh. Jadi kayak belum punya jadwal, belum punya sistem kerja, belum tahu aku tuh harus ngapain yang kayak gitu. Jadi saat 2013 itu bener-bener aku ngerjain banget Oriflame-nya pakai Sarpio itu, aku tahu harus ngapain, aku tahu harus nge-treat downline kayak apa, seorang manajer tuh harus gimana, harus bikin apa, harus berani ngomong, harus berani bikin training, pokoknya benar-benar kerjainnya. Yang aku benerin pertama adalah itu Kak, cara kerjanya pakai cara kerja yang kayak Sarpio. Cara kerja berarti ya? Yes, cara kerja. Berarti kamu nggak masalah dengan rekrutan, kamu nggak masalah dengan yang lain-lain, tapi lebih ke cara kerja. Yes, sebenarnya sih nggak masalah sih Kak, karena sebenarnya tuh ngerekrut tuh bukan karena kitanya nggak bisa, karena kitanya nggak tahu kewajibannya gitu loh. Kita iya nggak sih? Jadi kita nggak tahu kita tuh seorang director harus ngapain sih? Oh, aku tuh harus bantuin donainku yang 0-9%. Calon-calon kortim aku nih harus diapain? Oh, aku tuh juga tetap harus rekrut. Oh, aku tuh tetap harus ini gitu loh. Kalau aku sih bilangnya gitu, bukan karena kita nggak bisa. Yakin deh orang udah jadi seorang director pasti bisa lah untuk rekrut gitu kan. Tapi mungkin karena nggak tahu tugasnya aja sih, kalau kataku belum jelas banget harus ngapainnya. Tapi kalau udah tahu banget harus ngapain, aku yakin sih semuanya pasti bisa kan. Rekrut cuma tinggal cerita gitu. Alhamdulillah sih di bulan kemarin. Kenapa Kak? Bulan kemarin kenapa? Iya di bulan kemarin yang katanya banyak downline kok susah rekrutnya. Ya aku juga sebenarnya nggak banyak banget sih. Nggak sebanyak bulan-bulan biasa gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ada aja loh 12 orang yang join bulan kemarin di saat yang katanya tuh susah gitu, bisa kok gitu. Jadi itu juga bisa jadi cerita sih ya buat ke downline, nih aku bisa loh, nih aku caranya gini, contohin sih Kak, bisa jadinya. Oke, sempat itu nggak review dan gonta-ganti core team atau menyisir orang-orang yang memang memang maksudnya adalah nggak perlu harus difokuskan lagi atau gimana? Oke, jadi Kak sebenarnya ini 6 kaki aku, 7 kaki malah ya sekarang itu emang kaki 1 sampai kaki 5 itu sebenarnya orang lama. Orang-orang lama. Okay. Yes, orang-orang lama. Kaki pertama aku itu Mia, jadi dia tuh benar-benar yang udah dari aku SM, bulan depannya dia SM. Jadi emang orang lama dan sekarang alhamdulillah Sapphire. Terus kalau Sekar itu juga orang lama yang aku dapat dari aku gali bawah-bawahku tuh siapa. Jadi Sekar tuh sebenarnya bukan first level aku sih sebenarnya. Jadi aku follow up ke bawah-bawah, aku ngebor gitu ya ke dalam dan akhirnya dapatlah ini. Dan alhamdulillah sekarang udah diamond. Dan yang ketiga juga sebenarnya orang lama yang aku dapat dari Facebook. Ya, dari 2013 itu sebenarnya udah ada gitu dan alhamdulillah sekarang udah SGD. Terus yang keempat itu juga orang lama. Jadi dia tuh ngelihat aku, kita tuh sebenarnya udah pernah ketemu di bis gitu ya, di bis, dan itu adalah orang yang aku rekrut saat aku menjemput senior manager. Saat aku menjemput director deh pokoknya ya, karena saat itu aku mikir setiap hari aku tuh harus ngomong kok 3 orang baru. Oh enggak,
salah. Kaki keempat itu orang yang aku temuin saat aku mau mengejar senior manager. Bayangin Kak, pas lagi ngejar senior manager, aku tuh sebenarnya udah ketemu sama kaki keempat ini. Tapi dia tuh belum mau join gitu loh Kak, belum mau join. Sampai akhirnya kita tetap keep kontak, tukeran nomor HP, Facebook gitu ya. Dulu kan belum ada Instagram, WhatsApp juga belum ada. Dan saat 2013 aku naik level gitu ya, si kaki keempat ini akhirnya mau serius nih di Oriflame gitu. Jadi sebenarnya juga lama. Terus kalau kaki kelima itu juga orang lama yang 1 bulan lagi nomornya bakal mati. Oke. 1 bulan lagi nomornya mati, udah bintang Kak di AR. Udah bintang loh, dan sekarang senior director gitu. Jadi sebenarnya sih ini kaki-kaki lama, tapi memang dengan cara kerja yang baru gitu sih Kak. Berarti benar-benar sistemnya ya yang kamu benerin ya saat itu ya. Tapi kalau kaki 6, 7 ini kan memang orang-orang baru ya, di sana orang-orang baru lagi. Oke, kalau kayak gitu, gini ada pertanyaan. Mbak gimana sama komentar suami? Lihat Mbak tidur subuh terus sampai kurus juga. Apa suami nggak komplain? Mbak kerjaan Oriflame sampai kurus. Yes, aduh bener deh ya teman-teman, mungkin bisa main ke Instagram aku, lihat scroll paling bawah itu aku tuh rasanya tuh, tapi nggak apa-apa, itu nggak akan aku hapus, itu malah justru jadi buat bukti gitu ya, saat aku tuh benar-benar mengejar Oriflame, mata tuh sayu, aku tuh kurus banget, dan anak kedua aku tuh lumayan berat, di atas rata-rata deh pokoknya beratnya, jadi bayangin sering banget gendong dia gitu ya. Komentar suami, karena memang sih Mbak, aku tuh kerjain Oriflame ini emang udah sama suami gitu, dan suami itu juga udah tahu dari aku pacaran aja, sebenarnya dia tahu kalau aku Oriflame, dan sebenarnya pas kita married pun aku udah bilang kalau Oriflame ini kamu tuh nggak boleh, maksudnya jangan larang gitu ya, karena di Oriflame ini aku tuh buat kasih orang tua juga gitu ya, jadi dia saat itu ngerti gitu. Jadi komentar suami saat itu gitu ya, dia cuma bilang kamu makan yang banyak supaya aku tuh nggak dianggap nggak kasih makan kamu. Itu ya teman-teman, tapi saat itu dia paham banget aku tuh ngerjain Oriflame-nya, emang aku tuh mau mengejar sesuatu teman-teman, aku pengen banget jadi diamond, karena sebenarnya aku tuh jadi diamond tuh sebenarnya salah satunya tuh malu karena udah lama nggak naik level. Dan aku kan sering banget ya suami kan jadi tempat curhat, jadi tong sampah lah ya. Itu tuh semua aku curahin ke suami. Aku tuh sedih, aku tuh pengen banget jadi diamond. Aku tuh udah 10 tahun, aku tuh udah 9 tahun, tapi belum jadi diamond. Kalau lihat orang tuh pengen banget sih, dia tuh kok bisa ya 4 tahun, dia kok bisa ya 3 tahun, kok aku belum ya gitu. Mungkin suami juga sedih kali ya dengernya. Jadi saat itu aku bilang sama suami kalau ini cara aku, karena aku nggak bisa kerjain Oriflame-nya pagi apa siang, kamu tahu kan gimana anak-anak nggak bisa, jadi inilah yang aku kerjain, jadi kamu harap ngerti, dan dia memang ngerti banget sih gitu. Jadi komunikasi sih Kak ke suami, kasih tahu kita tuh mau ngejar apa sih gitu, biar suami juga paham gitu. Tapi emang beneran akhirnya suami juga bantu ya gitu. Itu sih lebih bahagianya di situ ya. Betul. Oke, lanjut lagi Nggi. Pertanyaan selanjutnya adalah menata hatinya saya saat lihat yang lain cepat suksesnya gimana Kak? Sumpah ya teman-teman, ini pertanyaan banyak orang juga, karena sekarang tuh zaman, pokoknya soalnya gini teman-teman, waktu aku join Oriflame kan emang nggak online banget, nggak se-online sekarang lah. Dulu web tuh nggak ada, dulu tuh web nggak ada, order tuh sulit gitu ya, telepon atau enggak fax atau harus datang langsung gitu ya, pokoknya nggak semudah sekarang gitu. Jadi saat itu aku menata hatinya, Anggi lo tuh udah keren, kasih afirmasi positif aja ke diri sendiri, lo tuh udah keren, lo tuh udah banyak banget perjalanan lo tuh udah panjang, coba bikin deh, kalau yang Mbak yang nanya, coba Mbak bikin dari awal Mbak join sampai sekarang Mbak udah dapat apa aja. Mbak udah dapat apa aja, bonus kayak hadiah kayak apa kayak, itu harusnya bisa buat kita jadi bersyukur kan. Dan udahlah, nggak usah lihat orang-orang lain, ini loh nikmatnya udah banyak banget dikasih Tuhan, tinggal kita sadar mungkin ada cara kita yang salah, kok dia bisa cepet kitanya lama, dan itu yang harus diperbaikin gitu sih sebenarnya. Jadi aku lebih ke banyak syukur aja sih Kak. Lebih banyak syukur ya. Untuk menata hatinya biar nggak sedih gitu loh. Biar nggak kemana-mana jadinya negatif. Betul. Oke.
Terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara kakak komunikasi dan membangun hubungan sama downline lama yang udah turun level? Oke, ini juga luar biasa sih ya. Jadi aku dulu pernah turun level di Oriflame teman-teman. Jadi aku tahu rasanya gimana, sedih, PD-nya hilang, terus apa ya namanya, nggak, ya pokoknya PD-nya hilang gitu ya. Kalau aku sih yang pertama aku akan deketin lagi, tapi aku nggak langsung ngomongin Oriflame. Aku nggak langsung ngomongin Oriflame, aku tuh bangun lagi kepercayaan dirinya, aku tawarin lagi untuk aku mau bantuin lagi, yuk misalnya gimana nih, udah ngomongin dulu gitu ya, pendekatan dulu, terus basa-basi dulu, terus udah gitu akhirnya dia udah mulai nyaman ngomong lagi, kenapa, akhirnya udah yuk, kalau kamu memang mau serius lagi, yuk, ayo deh, aku bantuin nih, aku bantuin, kalau aku dulu ya saat aku turun level, aku menganggap aku baru join Oriflame lagi. Jadi kamu anggap aja baru join Oriflame lagi, kamu nggak tahu apa-apa, kamu mulai lagi dengan cara training, kita back to basic lagi, ngomong ke orang baru lagi, sambil aku bantuin. Bilangnya gitu kalau aku, sambil aku bantuin. Jadi kalau dulu kamu pernah jadi manajer, kamu udah paham sebenarnya ngerekrut itu gimana, dulu kan pede banget, tapi kan sekarang dia lagi krisis nih PD-nya. Jadi aku yang temenin, yuk ayo deh aku bantuin. Kamu mulai lagi aja dari basic, kamu ajak-ajakin, invite orang lagi, nanti aku yang bantu ngomong sampai akhirnya nanti kamu PD-nya udah mulai muncul, karena kamu seiring dengan naik level lagi, bonusnya juga makin berasa, nanti kamu bisa kerjain lagi sendiri. Itu sih Kak, karena itu pengalaman aku banget. Dulu aku pernah loh naik turun level dari 15% ke 6%, dan itu rasanya sedih banget. Tapi satu hal, orang-orang nggak tahu kita lagi turun level. Di jidat kita tuh nggak ada tulisannya lagi turun level, nggak ada kan. Jadi itu yang bikin aku semangat ketemu sama orang-orang baru lagi. Toh orang yang baru-baru itu nggak tahu aku tuh sekarang ada di level apa di Oriflame. Yang mereka tahu, aku ngasih tahu peluang bisnis Oriflame. Ini loh, gini loh, gitu. Gitu Kak. Oke. Bagus banget nih, benar. Oke, ini ada pertanyaan, Mbak, gimana cara menjaga stamina tubuh biar bisa tetap fit ketika dulu ngerjain Oriflame sambil jagain 2 bayi? Yes, tips kamu apa? Banget, luar biasa. Luar biasa banget Kak, itu aku pernah sampai 43 kilo. Oh my god, itu parah sih, itu kurus banget ya saat itu, apalagi aku tuh orangnya sebenarnya susah makan, jadi tuh aku tuh pilih-pilih, picky eaters gitu loh, pilih-pilih makanannya gitu ya. Tapi benar ya teman-teman, aku tuh konsumsi, jala ini iklan gak ya? Aku tuh konsumsi Nutrisek, bener loh Kak, aku tuh konsumsi Nutrisek dari aku gadis sampai aku hamil, sampai aku lahiran, sampai aku hamil lagi, sampai aku lahiran, aku nggak minum susu hamil, karena aku tanyakan sama dokterku gitu ya, dok sebenarnya tuh butuh nggak sih susu hamil? Oh enggak kok, susu biasa aja juga nggak apa-apa, dokterku bilang gitu. Akhirnya ya udah aku jadi konsumsi Nutrisek-nya pakai susu, emang bukan pakai air. Jadi kayak double gitu kan energinya jadinya. Jadi aku minumnya airnya aku ganti pakai susu. Terus udah gitu emang aku sebenarnya sih kuat apa enggaknya semuanya dari mindset sih Kak, kalau aku bilang. Ya nggak sih? Jadi semuanya tuh benar-benar dari otak kita. Gimana caranya kita tuh padahal udah capek banget, tapi kalau kitanya have fun, kalau kita yang ngerasanya gue tuh harus kuat karena gue harus kuat buat anak-anak, gue harus kuat buat impian gue harus ini gitu loh. Jadi selain konsumsi Nutrisek dan madu gitu ya, aku jujur aja nggak minum vitamin lain sih teman-teman, bener deh ya, ini nggak iklan loh ya. Jadi aku cuma Nutrisek aja, terus emang aku banyak minum air putih, terus udah gitu emang mindsetnya di set aja gitu loh, kalau gue tuh kuat, gue tuh harus kuat buat anak-anak, gue nggak boleh sakit, namanya seorang ibu tuh nggak boleh sakit teman-teman. Jadi karena saat itu juga aku bukan cuman mengurus anak-anak biologisku, anak-anakku beneran, tapi juga ada anak-anak Oriflame-ku yang emang butuh aku gitu loh. Jadi saat itu mindsetku yang benar-benar aku aku set gitu ya, aku tuh kuat gitu, sambil memang minum Nutrisek, air minum yang banyak, kayak gitu Kak. Oke. Jadi emang benar-benar harus dari diri kitanya sendiri yang emang harus punya keyakinan kuat untuk lo mau minum apapun sebenarnya sih lo bisa kuat gitu kan. Benar. Maksudnya karena kondisinya sekarang lo adalah memang lo Nutrisek, lo minum Nutrisek dan memang itu ada manfaatnya dan hasilnya ya lo emang bisa gitu. Tapi kembali lagi adalah emang keyakinan yang kuat saat itu. Benar-benar mindset banget deh. Oke, terus
Oh ya, Gimana? Gimana kan? ya, soalnya kayaknya orang dulu, kayaknya ibuku gitu ya, beliau kerja juga, anaknya 5, tapi nggak pakai pembantu gitu ya, tapi dia bisa loh kuat gitu loh. Jadi aku berkaca itu sih Kak, berarti sebenarnya bukan karena apa-apa, mungkin karena dianya juga gitu loh, yang udah punya mindset bagus dan dia harus kuat buat anak-anaknya, buat pekerjaannya dan lain-lain. Dan aku juga akhirnya jadi gitu. Iya emang harus diri kitanya sendiri. Oke, terus ada lagi nih Gi. Udah 4 bulan gabung belum berhasil rekrut, udah dapet spill all downline tapi mereka malah nggak respon. Kamu punya trik nggak sih untuk bisa semangatin kembali lagi untuk diri sendiri? Oke, Kak, sebenarnya ya coba back lagi deh tuh Sarpio ya celah. Balik lagi ke Sarpio 0 sampai 9%. Tadi kan kakaknya kan udah 4 bulan tapi belum berhasil rekrut ya. Coba deh kakaknya 0 sampai 9% itu nggak disuruh rekrut loh. Coba deh, bener deh. 0 sampai 9% tuh nggak disuruh rekrut, cuman disuruh ngumpulin temen-temen. Nanti minta upline manajernya yang rekrut. Kadang-kadang gitu ya Kak, kadang tuh kita ngerasa karena udah 4 bulan gitu ya, harusnya lo udah bisa dong rekrut sendiri gitu ya. Tapi kan ini tuh case-nya beda gitu. Jadi kalau aku biasanya aku akan suruh orang ini untuk yuk kamu ajakin aja teman-teman kamu, bilang ada penjelasan bisnis Oriflame, nanti biar aku yang ngejelasin. Kadang karena kalau member baru atau orang-orang yang belum berhasil rekrut, dia nggak tahu Kak caranya mulai dari mana. Bisa jadi dia ngejelasinnya langsung jadi lompat-lompat gitu loh. Jadi mendingan minta bantuan sama upline manajernya biar dibantu cara rekrutnya, cara ngejelasinnya sambil kita belajar. Oh gitu ya cara rekrut ya. Oh gitu. Jadi minta apa ya Kak kalau aku bilang minta role play sama upline-nya. Iya, minta role play sama upline-nya Kak. Aku boleh nggak sih minta cara kakak kalau ngajakin orang tuh gimana, mau aku copy gitu. Terus duplikasi ya? Iya, mau duplikasi. Udah dapet nih Kak, orangnya ada yang mau, tapi aku nggak bisa Kak ngomongnya. Gak apa-apa, nanti si upline manajernya itu pasti akan bantuin kamu deh. Untuk sekali, 2 kali pasti deh. Sekarang kan apalagi zaman online ya Kak Novi. Ya ampun, setiap hari bikin WhatsApp grup penjelasan juga pasti bisa gitu. Jadi itu kalau kataku sih mendingan role play deh sama upline-nya. Tanya upline-nya kok jago banget tuh cara ngomongnya gimana, coba copy aja caranya gitu Kak aku bilang. Kalau kamu sendiri yang sekarang kamu jalanin gimana? Untuk sama seperti itu? Sama, tadi malam aja aku sebenarnya lagi training, terus tiba-tiba ada memberku gitu ya, calon core team, aku bilangnya masih calon core team, dia bilang, Kak aku tuh punya 2 orang caprosan, tapi bener deh aku tuh bingung gimana ya jelasinnya. Oke, langsung yuk kita buat WhatsApp group isinya 2 orang itu, dianya sendiri sama aku. Yuk aku yang jelasin gitu, terus aku yang sapa duluan 2 orang itu, misalnya halo namanya ini, salam kenal ya aku Anggi, aku ini satu tim nih sama Nina ini misalnya yang ngajakin gitu ya, aku satu tim sama Nina, jadi nanti aku akan bantuin Nina nih untuk menjelasin ke kalian, aku jelasin ya sekarang ya, dimulai ya gitu Kak kalau aku. Jadi benar-benar nyontohin ya, role-nya itu adalah mencontoh. Tapi kalau misalnya menurut kamu ternyata dia upline-nya mungkin jauh kah gitu kan, atau sulit lah, atau mungkin tidak seaktif yang kamu gitu kan ya, cara menyikapinya gimana? Kak sekarang di Oriflame itu udah super banyak ilmu. Ya nggak sih, udah banyak banget ilmu. Sarpio aja tuh kayaknya di YouTube kan, ya di aplikasi ada, di YouTube juga ada, itu banyak banget bertebaran ilmu. Coba deh kalau memang emang upline kita nggak bisa bantuin karena mungkin dia sibuk, dia jauh, dia juga mungkin punya anak kecil kayak aku dulu gitu ya, kitanya aja yang pinterin diri sendiri. Bener deh, kitanya yang pinterin diri sendiri, dan itu banyak banget tersebar ilmu di mana-mana. Coba buka YouTube ya, klik aja caranya merekrut member Oriflame. Aduh, ada banyak banget deh ya. Itu banyak banget, kita bisa pelajarin step by step, mulainya dari mana, pelan-pelan buka. Apalagi sekarang kan juga udah difasilitasi banget ya Kak sama Oriflame ya kan, di web step 1 oh kayak gini, step 2 kayak gini, sampai step 8 ya kan Kak. Jadi kalau emang kita yang upline kita memang mungkin
belum bisa bantuin kita karena banyak banget yang harus dikerjain gitu ya, positive thinking aja, kitanya harus perpintar diri sendiri. Tapi bener loh Kak, aku ya dari manajer sampai SM, boleh tanya upline-ku deh, kalau aku nggak di spill over saat itu ya, aku nggak di spill over dan aku benar-benar kerjain sendiri. Tapi itu luar biasa bangga saat kita sampai ke SM dengan hasil kerja sendiri, upline support banget dengan training mungkin apa, tapi selebihnya kita ngerjain sendiri itu bangga banget sih. Caranya berarti emang harus perpinter diri sendiri, itu udah bertebaran ilmu di mana-mana Kak. Betul. Aku senang nih, ini ada pertanyaan nih. Banyak dapat member baru tapi nggak punya modal, gimana caranya apalagi situasi sekarang yang pandemik? Kamu mendapatkan hal ini nggak, Gi? Pasti dong. Iya. Ih teman-teman ya, dulu dari aku join Oriflame itu juga nggak pakai modal, nggak punya modal. Mungkin kalau sekarang teman-teman ya iyalah, kamu kan udah punya penghasilan di Oriflame, ya bisa lah gitu ya. Tapi lihatnya jangan sekarang teman-teman, lihatnya tuh dulu saat aku benar-benar baru jalanin Oriflame. Itu aku nggak punya modal, nggak dibolehin juga sama orang tua, ya kan. Terus udah gitu, aku jujur minta, caraku ya kalau misalnya itu aku jujur minta sama customerku minimal aku minta 50%, karena aku jujur bilang aku baru bisnis Oriflame, aku belum punya banyak modal, jadi aku harus bayarin dulu nih ke Oriflame gitu ya. Nanti kalau emang barangnya udah ada, nanti aku akan kasih kamu kasih lunasin ya gitu. Nah setengahnya itu dari mana? Aku bener-bener ya namanya udah mau serius ya Kak, udah yang apa ya, udah yang serius banget. Kalau teman-teman mau, sebenarnya itu modal itu pasti ada, pasti bisa diada-adain. Bener loh, kayaknya kalau misalnya dibilangnya malah jadi nggak punya modal lah karena masih banyak alasan. Aku pernah ikut salah satu training dari downline-ku yang bagus banget, dia bilang sebenarnya itu modal itu pasti kalau kita udah mau serius pasti bisa diada-adain. Ya kalau masih bilang nggak punya modal dan lain-lain itu pasti masih banyak tuh alasan lainnya gitu. Jadi coba deh teman-teman mulai dari siapa yang mau beli. Sorry Yanggi. Tadi aku nyetel ini. Oke. Iya, jadi kalau bilang yang banyak banget orderan, maksudnya banyak orderan, banyak ini tapi nggak punya modal gitu ya teman-teman. Kalau aku biasanya aku akan kasih tahu, coba dimulai dengan tawarin produk-produk yang harganya di bawah 100.000. Insya Allah kalau kita tawarin harganya yang di bawah 100.000, orang tuh masih bisa bayar cash di muka. Karena ngerasanya nggak berat gitu Kak. Tapi memang harus main kuantitas, harus banyak nih nawarinnya. Jadi kalau misalnya mau jualan skincare, kita langsung bisa tupo. Ya kan, tapi kan nggak banyak orang yang mau beli skincare karena satu harganya mungkin lumayan dan lain-lain. Kalau teman-teman yang kayak gitu, coba siasatinya dengan tawarin produk-produk yang lebih murah harganya di bawah 100.000, cari orang-orang yang mau langsung bayar cash gitu kalau aku Kak. Iya benar sih, jadi memang ditawarinnya adalah harga yang harga yang sesuai, maksudnya affordable lah gitu loh. Affordable ya, dan emang main kuantitas. Jadi emang kita mau sukses harus capek gitu loh, harus mau capek tawarin ke banyak orang. Kalau skincare kita satu orang udah beli, kitanya udah langsung nutup. Tapi kalau untuk orang harga-harga yang di bawah 100.000 kan nggak bisa. Jadi memang harus lebih banyak main kuantitas gitu. Oke. Gi, ini terakhir ya. Ada pertanyaan adalah member baru banyak banget, cuman hanya beberapa orang yang belanja dengan yang tupo 1-2 orang aja. Gimana cara aktivasi yang bisa kena ke member baru? Oke, Kak, sebenarnya di Sarpio juga sebenarnya udah ada ya Kak. Dari 10 orang yang join sama kita, emang cuman satu biasanya yang WP1 tutup 100 poin. Emang udah hitungannya begitu teman-teman. Jadi nggak usah satu sih, kalau menurut aku satu jangan sedih, karena memang itu sebenarnya emang udah kayak gitu loh perbandingannya. Tapi caranya supaya kita bisa lebih ningkatin lagi aktivasinya, satu teman-teman jangan langsung ngomongin Oriflame kalau aku ya. Jadi aku sempat shock, ada salah satu downline-ku yang member baru banyak atau enggak caprosan gitu ya dari iklan misalnya, mau tahu Oriflame terus langsung oh ya udah oke, langsung join ya gini. Tapi kalau aku enggak teman-teman, kalau ada orang yang masuk gabung Oriflame, aku akan tanya dulu siapa, namanya siapa, kerjanya apa, atau enggak sekarang tinggal di mana, kesibukannya apa. Aku tuh enggak langsung ngejelasin Oriflame teman-teman. Jadi bikin nyaman dulu orangnya gitu ya, sampai akhirnya kita nemu, sampai akhirnya nanti ada satu kalimat pertanyaan, sebenarnya kamu mau join Oriflame karena apa ya, kalau aku boleh tahu gitu.
Nanti dia jawab tuh, iya Mbak, aku mau punya penghasilan lumayan sih ya Mbak kayaknya untuk tambah-tambah. Nah dari situ kita bisa kasih tahu, oh kalau Mbak kayak gitu caranya begini Mbak, gitu kalau aku. Dan aku biasanya memang aktivasinya langsung arahin untuk order minimal 300.000 Kak. Oke, Gitu. ya Jadi benar. langsung arahin order 300.000 dan kita kasih tahu produk apa yang harus dia jual. Jadi kita yang harus nge-guide mereka untuk ini loh produk 300.000 nih ya, kamu cuman butuh jualan 3 bedak two-way cake gitu. Kalau aku misalnya, jadi kayak dibikin Kak, Iya, belum ya. Jadi kayak dibikin member baru tuh kayak dikasih arahan gitu loh Kak. Jangan suruh mereka mikir sendiri. Namanya dia member baru join Oriflame, coba bayangin dia suruh jualan sendiri, pokoknya ini katalognya ya, kamu posting aja, jangan gitu sih kalau kataku. Jadi 300.000 itu benar-benar kita yang pilihin produknya apa. Jadi tanya dulu nih, misalnya kamu udah lihat belum katalognya gitu ya, kamu kira-kira yakin bisa jual yang mana sih gitu ya, atau enggak yang mana. Kalau memang dia masih bingung, aku yang arahin. Kalau aku boleh kasih saran, aku nih arahin kamu nih, ini nih produknya, ini testimoninya, ini video-videonya, kamu bisa posting, kamu bisa tawarin ke teman-teman kamu pakai testimoni, insya Allah kalau kamu kerjain ada loh hasilnya gitu loh Kak. Jadi aku tetap kasih intinya arahan ya. Kasih arahan tapi emang udah langsung kasih contohnya gitu loh Kak, ini produknya ini, terus kalau kamu berhasil jual 3 bedak ini, untung kamu segini, kamu bisa gratis daftarnya, kamu bisa gratis ongkirnya, langsung aku kasih nih harga membernya segini, harga katalognya nih, untungnya segini, jadinya langsung kebuka gitu loh Kak pikirannya kalau aku bilang. Jadi oh yaudah deh Mbak, aku coba gitu, jadi ujung-ujungnya. Oke, berarti maksudnya Anggi adalah tetap intinya ada pengarahan dan saran dari sponsor atau dari upline ya. Tapi yang benar jatuhnya gitu loh, dengan ada keuntungannya apa gitu. Jadi si new member pun juga tahu. Jadinya kebuka gitu loh Kak pikirannya, oh iya ya Mbak, oh iya oh gitu caranya, yang kayak gitu akhirnya mau coba dan ya deh Mbak, coba dulu deh Mbak tawarin ke temennya yang ini, coba dulu deh posting di sosial medianya cerita yang ini, baru tuh dia mau mulai. Kan dari situ aja sebenarnya dia udah mau mencoba untuk aktif kan Kak gitu. Dan kalau iya Mbak aku masih nggak ada nih Mbak, misalnya ya udah kita ganti produk lain deh gitu, apa gitu, kasih lagi testimoninya apa-apa buat dia lebih gampang untuk coba mulainya gitu Kak. Iya, benar, setuju banget. Pokoknya ujung-ujungnya adalah kalau Anggi ini kayaknya memang lebih harus ditemenin dulu sampai benar-benar dia siap, baru kamu berani untuk melepas, ya kan? Dan itu benar-benar ditemenin adalah dari awal gitu kan. Walaupun mereka memang benar-benar nggak tahu gitu kan, sampai mereka mengerti dulu gitu kan, baru akhirnya menjalankan sendiri. Oke. Anggi, terima kasih banyak ya Anggi untuk hari ini kupat tahunya gitu kan, sungguh bermanfaat banget. Dan pastinya teman-teman semua yang hadir hari ini juga nggak hanya mendengar dan tidak hanya banyak penuh catatan, tapi langsung dipraktekin ya teman-teman. Untuk yang terakhir boleh Anggi mungkin kasih kata-kata semangat untuk teman-teman hari ini. Oke. Kalau aku bilang sih ya teman-teman, kita semua tuh berhak untuk berhasil di Oriflame dan kita pasti punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi yang kita harus lakuin adalah cinta dulu sama perusahaannya dengan cara coba cari informasi sebanyak mungkin dengan cara ikutan training dan lain-lain. Usaha yang banyak, jangan ikutin hitung-hitungan, hasilnya pasti nggak akan mengkhianati usaha kita. Gitu aja sih Kak. Oke, makasih banyak Anggi ya. Dan kita bisa nanti ketemu lagi kalau udah selesai dari corona ini. Gi, sebelum kita menyelesaikan kupat tahu ini, kita biasa seperti Oriflame Claps ya Anggi. Yes. Oke, yuk Anggi, cus. 3, 2, 1. Yeay, Oriflame. Yes. Indonesia nomor 1, naik title 2020. Makasih Anggi, bye Anggi.